Pada latar belakang, manajemen proyek diperlukan agar rencana proyek yang akan dan sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Manajemen proyek juga diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada, yaitu peralatan dan SDM, anggaran, dan waktu. Manajemen proyek dapat diterapkan dalam berbagai industri dan sektor untuk mengelola proyek-proyek yang beragam, mulai dari pengembangan perangkat lunak, konstruksi, pabrik, penelitian, hingga acara-acara besar. Jadi, pengertian manajemen proyek adalah disiplin ilmu untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengerjakan proyek secara lancar. Tujuan manajemen proyek adalah memastikan bahwa suatu proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Faktor-faktornya adalah: 1. Menentukan tujuan proyek yang spesifik. Kedua, mengelola ruang lingkup, yaitu memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan utama. Ketiga, mengelola waktu, yaitu menetapkan jadwal proyek, identifikasi jalur kritis, dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam batas waktu. Keempat, mengelola biaya, memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. 5. Mengelola sumber daya, membangun, mengatur, dan mengelola tim proyek serta sumber daya lainnya seperti peralatan, material, dan teknologi. 6. Mengelola risiko, yaitu mengidentifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. 7. Berfokus pada kualitas, yaitu menjamin bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas. 8. Berinteraksi dengan stakeholder, yaitu komunikasi secara efektif dengan para stakeholder, yaitu klien, tim proyek, pemasok, dan lain-lainnya. 9. Menutup proyek dengan sukses, dengan memastikan bahwa semua tugas dan hasil proyek diselesaikan dengan baik dan evaluasi proyek dilakukan untuk proyek-proyek berikutnya. Pada tahapan manajemen proyek dimulai dari 1. Inisiasi, yaitu tahap identifikasi, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek, tujuan proyek, dan pemangku kepentingan utama. 2. Perencanaan, berupa penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Ketiga, eksekusi, yaitu menyelesaikan tugas dan hasil sesuai dengan spesifikasi, mengkoordinasikan aktivitas, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Tahap keempat yaitu pemantauan dan pengendalian. Kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk perubahan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam kendali. Tahap kelima, penutupan. Setelah proyek mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan dimulai dari penyelesaian dan penyerahan hasil, kemudian evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak,
Mari kita membahas tahapan manajemen proyek, inisiasi dan perencanaan secara detail. Dimulai dari membuat project charter atau PC, yaitu membuat dokumen berisi data dan gambaran dasar perencanaan proyek yang terdiri dari objektif dan tujuan proyek, ide kasar, waktu pengerjaan proyek, stakeholder, dan milestone inti. Kemudian identifikasi stakeholder yang terdiri dari membuat daftar dari stakeholder atau pihak yang diharapkan dapat bekerja sama dalam proyek. Kemudian mendefinisikan ruang lingkup proyek, yaitu membuat cakupan proyek sesuai project charter yang berisikan latar belakang proyek, tujuan dan kriteria proyek, dan key performance individual. Tahap berikutnya adalah perencanaan rinci proses pekerjaan dan detail penjelasannya. Misalnya, tahap pembangunan fondasi, pemasangan rangka, gedung, atap, dan lantai. Selanjutnya, pembuatan Gantt chart, yaitu menjabarkan setiap tahap ke dalam tabel timeline untuk menentukan kisaran waktu pengerjaan setiap tahap sesuai acuan jadwal sehingga dapat terkontrol dengan baik. Berikutnya adalah budget management, yaitu membuat rancangan anggaran proyek mulai dari biaya langsung, tidak langsung, dan biaya tidak terduga. Kita juga harus tahu siklus proyek yang digambarkan dalam grafik berikut ini, mulai dari tahapan konsep berupa inisiasi dan analisa kelayakan, kemudian tahap perencanaan, yaitu perencanaan jadwal, anggaran, sumber daya, risiko, dan SDM. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yang terdiri dari pembuatan laporan status, perubahan, kualitas, dan proyeksi. Dan setelah selesai, mulailah dilakukan tahapan operasional, yaitu berupa transfer dokumen, training pengguna, dan penugasan staf, serta evaluasi. Proses pada manajemen proyek berikutnya adalah membentuk organisasi pelaksana dan melakukan penilaian kesiapan proyek. Dalam membentuk organisasi pelaksana, kita dapat juga membentuk organisasi proyek murni sebagai berikut, yang terdiri dari organisasi yang terpisah, atau juga kita membuat organisasi secara metrik yang menempel pada organisasi yang ada. Pada penilaian kesiapan proyek, kita menguraikan kriteria tenaga kerja, peralatan, biaya, dana, dan masing-masing bobotnya serta nilai yang kita berikan. Sehingga kita mendapatkan nilai akhir, yaitu bobot kali nilai.
Untuk project control, kita menggunakan kurva S, yaitu digunakan dalam manajemen proyek untuk memantau kemajuan proyek dan identifikasi kemungkinan masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Kurva S merupakan sebuah representasi grafis yang menggambarkan perkembangan proyek seiring berjalannya waktu. Kurva S umumnya digambarkan dalam bentuk grafik dengan sumbu X mewakili perkembangan proyek dan sumbu Y mewakili waktu. Selama proyek berjalan, grafik akan menunjukkan peningkatan yang perlahan, menggambarkan awal yang lambat, dan peningkatan produktivitas yang bertahap. Ketika proyek semakin dekat dengan penyelesaiannya, grafik akan menunjukkan peningkatan yang tajam dan mencerminkan peningkatan produktivitas yang cepat. Mari kita ambil contoh manfaat dan fungsi kurva S pada proyek konstruksi yang digunakan untuk mengatur kemajuan pengerjaan proyek dan evaluasi kerja dan perkiraan arus kas seperti pada gambar berikut ini yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam membangun. Pada grafik berikut ini, kita melakukan kontrol pelaksanaan proyek dengan membandingkan deviasi antara kurva rencana dengan kurva realisasi atau aktual. Dan semuanya ini memberikan informasi waktu yang tepat untuk melakukan tagihan kepada pemberi tugas atau melakukan pembayaran kepada supplier. Untuk memahaminya, mari kita bahas cara menyusun kurva S proyek konstruksi. Dimulai dari 1, tetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan, hitung berdasarkan target waktu penyelesaian. Kedua, buat tabel uraian pekerjaan. Kolom paling kiri yaitu jenis pekerjaan, kolom kedua harga dari setiap pekerjaan, kolom ketiga bobot dari setiap pekerjaan, dan kolom terakhir adalah durasi untuk setiap urut jenis pelaksanaan kegiatan. Keempat, menetapkan durasi setiap jenis pekerjaan. Kelima, hitung bobot pekerjaan. Dan keenam, tentukan persentase kemajuan pekerjaan. Dan nomor 7 atau terakhir adalah akumulasikan kemajuan pekerjaan per satuan waktu, misalnya mingguan atau bulanan. Mari kita membahas Gantt chart, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan dimulainya proyek hingga berakhir dan ditujukan dengan batang-batang untuk merencanakan sebuah kegiatan pada suatu proyek. Manfaat Gantt chart adalah memudahkan komunikasi dengan tim, kemudian menyelaraskan penggunaan sumber daya sesuai dengan jadwal, dan bisa menyelesaikan sesuai dengan jadwal, serta mengukur kemajuan proyek yang bisa dipantau perkembangan proyek yang sedang dikerjakan. Jika ternyata proyek terlambat dari jadwal, maka proyek bisa dievaluasi untuk dikoreksi kendala yang sedang dihadapi untuk diperbaiki. Berikut ini kita membahas cara membuat Gantt chart yang sangat sederhana, yaitu dimulai dari urutkan pelaksanaan kegiatan, kemudian menetapkan durasi setiap jenis pekerjaan, serta ketiga adalah identifikasi petugas pelaksana. Selanjutnya kita membahas budget control. Pengertiannya adalah proses pengelola keuangan dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan pendapatan dan pengeluaran aktual secara berkala untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan mencapai tujuan keuangan. Kedua,
Proses ini melibatkan pemantauan ketat, yaitu identifikasi penyimpangan atau varian, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Jadi tujuan budget control adalah memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan mencegah pengeluaran berlebihan atau tidak terduga. Kemudian, menjaga stabilitas keuangan organisasi. Berikutnya, evaluasi kinerja departemen, divisi, dan proyek tertentu. Berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memungkinkan pengambilan keputusan keuangan yang lebih terinformasi. Proses budget control dimulai dari penyusunan anggaran, yaitu membuat rencana dan perubahan keuangan terperinci yang menetapkan tujuan dan alokasi sumber daya untuk periode tertentu. Kedua, pelaksanaan. Melaksanakan pekerjaan yang hasilkan keuangan aktual, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Ketiga, pemantauan. Membandingkan hasil keuangan aktual, yaitu pendapatan dan pengeluaran, dengan angka yang dianggarkan secara rutin. Dan keempat adalah tindakan korektif, yaitu tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak menguntungkan, seperti mengalihkan dana atau melakukan penyesuaian pada anggaran yang jika diperlukan. Checklist pada akhir proyek dilakukan dengan kita melakukan uraian pekerjaan tiap tahap, dan kita lihat prioritasnya, target date-nya, dan persentase selesainya, serta keterangan yang mendukung. Pastikan bahwa semua pekerjaan setiap tahapnya telah selesai 100% untuk kita dapat menutup proyek ini.